Halo semuanya, selamat datang di Cyberlab. Saat ini kita sedang berada di depan kantor pusat Cyberlabs yang berlokasi di Kota Bandung. Pada video ini, saya akan mengajak kalian mengenal lebih dekat tentang Cyberlabs, mulai dari profil perusahaan hingga layanan yang ditawarkan. Cyberlabs merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi digital dan telah berdiri sejak tahun 2014. Selama lebih dari 10 tahun, Cyberlabs telah membantu berbagai bisnis dalam menghadapi perkembangan teknologi melalui solusi digital yang inovatif. Hingga saat ini, Cyberlabs telah dipercaya oleh lebih dari 800 klien, mulai dari pelaku UMKM, perusahaan nasional, hingga perusahaan bertaraf internasional. Untuk memberikan layanan yang lebih luas, Cyberlabs memiliki 3 lokasi strategis, yaitu kantor pusat di Kota Bandung, kantor cabang nasional di Jakarta Selatan, dan kantor cabang internasional di Singapura. Cyberlabs memiliki 2 layanan utama. Yang pertama adalah Cyberlabs Marketing Service, yaitu layanan konsultasi digital marketing yang mencakup riset pasar, strategi SEO, iklan digital, email marketing, sosial media marketing, hingga analisis performa pemasaran secara online. Layanan kedua adalah Cyberlabs Application Service, yaitu jasa pengembangan website profesional serta aplikasi mobile berbasis Android dan iOS yang dirancang sesuai kebutuhan setiap bisnis, mulai dari tahap perencanaan, pengembangan, hingga implementasi. Cyberlabs berkomitmen memberikan solusi teknologi yang efektif dan berkualitas. Dengan pengalaman, inovasi, dan kepercayaan diri ratusan klien, Cyberlabs terus berkomitmen membantu bisnis berkembang di era digital. Nah, setelah mengenai profil perusahaan Cyberlabs, pada bagian selanjutnya, kami akan membahas bagaimana sistem yang ada di Cyberlabs dapat dianalisis menggunakan pendekatan Object Oriented Analysis and Design atau OOAD melalui berbagai diagram UML. Mari simak videonya ya teman-teman. Halo semuanya, selamat datang pada segmen kali ini. Jadi, pada segmen kali ini, kita akan membahas mengenai sistem yang ada pada di Cyberlabs. Kita menganalisis dengan uh, Object Oriented Analysis and Design. Jadi itu pendekatannya dengan diagram UML gitu. Sistem yang terjadi pada perusahaan Cyberlabs. Nah, ini disusun oleh kelompok 5 dan ini ada anggota kelompoknya ya. Ya pertama Alfari, Rizky Febriansa, kemudian ada Bolip, Ahmad Revan, dan saya sendiri Nabaluddin Rosanda. Oke, yang sebelum kita ke use case, saya akan menjelaskan dulu deh untuk sistem yang ada pada Cyberlabs. Nah, jadi pada Cyberlabs itu kan dia itu perusahaan jasa yang bisa penjasa yang melayani untuk membuat website, aplikasi, atau enggak bisa marketing gitu ya. Nah, jadi untuk perusahaannya sendiri itu masih konvensional teman-teman. Jadi antara user atau antara klien dan staff atau karyawan itu masih komunikasinya masih ke kantor atau enggak lewat media komunikasi seperti WhatsApp, GitHub, Instagram, email dan lain-lainnya. Jadi sehingga di sini nggak ada ini ya nggak ada sistem yang otomatis gitu. Belum ada kayak seperti softwarenya mungkin. Nah untuk website ada website, cuman dia masih belum kayak untuk komunikasi masih belum gitu. Jadi hanya untuk mem, apa memperkenalkan gitu ya untuk Cyberlabs itu apa. Nah, di sini ada 12 use case ya teman-teman. Nah, 12 use case ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian setiap ada diagram eh, activity, ada diagram sequence, dan ada diagram class diagram. Untuk diagram activity dan sequence, kita akan dijelaskan satu persatu nih. Jadi misalnya perencanaan dan penugasan proyek, diagram activity, kemudian selanjutnya diagram sequence-nya, perancangan dan penugasan proyek juga gitu. Nah, jadi di sini total ada 24 diagram ya, diagram. Jika ditambah use case dan kelas diagram, jadi ada 26 gitu. Eh, untuk aktor-aktornya sendiri di sini ada user atau klien,
kemudian ada project manager, kemudian ada QA, ada front end, ada front end developer, ada back end developer, kemudian ada UI UX design dan QA testing gitu. Nah, mungkin untuk pembukaan dari saya mungkin segitu ya. Nanti saya lanjutkan oleh teman saya dijelaskan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuli Pamat Evan, kelas TIF RP 24 CID, mata kuliah OAD kelompok 5, yang menjelaskan use case diagram kelompok saya itu adalah Cyber Labs. Oke, yang pertama adalah use case diagram jasa pembuatan website Cyber Labs. Use case diagram ini pada slide ini ditampilkan use case diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem jasa pembuatan website Cyber Labs. Terdapat beberapa aktor seperti klien QA, front end developer, back end developer, dan juga project manager, dan aktor lainnya. Masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Contohnya seperti klien dapat mengajukan proyek, melakukan pembayaran, memantau progres, mengonfirmasi kontrak, dan menerima final. Atau seperti QA bertugas melakukan pengujian aplikasi dan melaporkan bug. Selanjutnya adalah sebentar, ada front end developer membuat tampilan website. Yang kelima adalah back end developer mengembangkan database dan logika sistem. Selanjutnya adalah ada project manager bertugas mengatur proyek serta memvalidasi hasil pekerjaan. Di mana use case ini adalah membantu mengetahui siapa saja yang menggunakan sistem serta fitur apa saja yang mereka akses. Next. Berikutnya ada activity diagram. Di slide ini menjelaskan alur ketika klien mengajukan sebuah proyek. Urutannya adalah yang pertama, klien mengisi formulir pengajuan proyek, terus sistem menerima data pengajuan. Terus yang ketiga, admin atau project manager memeriksa data tersebut. Ya kak. Berikutnya adalah jika data belum lengkap, klien itu diminta untuk melengkapi. Terus yang terakhir, jika sudah lengkap, pengajuan diterima dan proyek mulai diproses. Activity diagram ini memperlihatkan urutan activity dari awal sampai pengajuan berhasil diproses. Berikutnya adalah sequence diagram. Diagram ini menunjukkan komunikasi antar objek saat proses pengujian proyek. Alurnya itu adalah klien mengirim data pengajuan, sistem menerima sebuah data, gitu ya, database menyimpan informasi proyek, terus sistem memberikan konfirmasi bahwa pengajuan itu telah berhasil. Bedanya dengan activity diagram adalah sequence diagram lebih menekankan urutan pertukaran pesan antar objek atau berdasarkan sebuah waktu. Berikutnya adalah ada activity diagram konfirmasi kontrak. Slide ini menjelaskan bahwa proses konfirmasi kontrak antar klien dan pihak Cyber Labs. Langkah-langkahnya itu yang pertama adalah start, sistem menampilkan kontrak. Kedua, klien membaca isi kontrak. Klien memilih setuju apa tidak, kontrak disetujui atau tidak. Jika tidak disetujui, maka kontrak direvisi atau proses itu dihentikan. Jadi diagram ini memastikan adanya persetujuan kedua belah pihak sebelum proyek dimulai atau proyekannya dimulai.
Berikutnya adalah sequence diagram. Sequence diagram. Pada diagram ini dijelaskan proses komunikasi. Menjelaskan proses komunikasi saat konfirmasi kontrak, seperti klien membuka kontrak, terus juga sistem menampilkan isi kontrak, klien memberikan konfirmasi, terus jika sistem sudah menyetujui status persetujuan, project manager itu telah diterima informasinya bahwa kontrak itu telah dikonfirmasi dan juga proyekan sudah dimulai atau sudah dibuat. Jika sudah dikonfirmasi, sequence diagram memperlihatkan pesan yang dikirim dari satu objek atau ke objek lainnya. Waduh. Oke, berikutnya ada sequence Oke, berikutnya ada activity diagram atau pembayaran. Jadi di slide ini menjelaskan proses pembayaran. Alurnya itu klien memilih metode pembayaran. Terus yang kedua, sistem menampilkan nominal pembayaran. Terus berikutnya adalah klien melakukan pembayaran yang Habis itu sistem verifikasi pembayaran. Terus yang berikutnya adalah jika berhasil status pembayaran berubah menjadi lunas. Jika gagal, klien diminta melakukan pembayaran kembali. Diagram ini memastikan berjalan dengan baik. Berikutnya adalah sequence diagram pembayaran sebuah jasa penjelasan di use case. Ini diagram sequence diagram ini memperlihatkan komunikasi selama proses pembayaran. Urutannya seperti klien mengirim data bukti pembayaran atau data pembayaran, sistem meneruskan ke database atau layanan pembayaran telah diverifikasi. Terus jika sistem mengirimkan notifikasi berhasil atau gagal kepada klien, sequence diagram membantu memahami alur komunikasi antar komponen atau sistem. Dalam bukti pembayarannya menjadi komunikasi terima info kurang bayar. Berikutnya adalah activity diagram. Oke, di slide ini menunjukkan bagaimana klien ini memantau sebuah perkembangan proyeknya atau proyekannya. Alurnya seperti klien membuka menu monitoring, sistem mengambil data progres dari database atau menerima laporan, sistem menampilkan perkembangan proyek. Jika ada perbaruan dari developer, informasi akan diperbarui apakah si usernya itu sudah diprogres atau belum. Terus diskusikan solusi atau penyesuaian jadwalnya. Terus juga klien dapat melihat status terbaru kapan saja. Terus juga dilaporkan ada kendala atau tidak. Misalnya ada menerima hasil laporan atau tidak menerima hasil laporan. Diagram ini membuat klien dapat mengetahui perkembangan proyek secara transparan. Berikutnya ada sequence diagram untuk monitoring progress.
Pada diagram ini dijelaskan komunikasi saat klien melihat sebuah progres proyek. Urutannya itu seperti klien meminta laporan progres, sistem mengambil data dari database, database mengirimkan data progres, sistem menampilkan informasi kepada klien. Itu ada media komunikasi, teruskan ke laporan progres, pelajari laporan progres, user puas dengan progres, user puas apa enggak, atau ada catatan, kirim catatan atau keberatan, teruskan catatan ke PM, catatannya ini telah ditanggapi atau tidak dilanjuti. Habis itu kirim konfirmasi ke tidak lanjut, terima konfirmasi tindak lanjut ke media komunikasi atau project manager atau user media komunikasi. Jika laporan progres dengan sequence diagram ini dapat dilihat bagaimana proses pertukaran data berlangsung hingga informasi tampil di layar klien. Baik, itu saja. Saya Golib Ahmad Revan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farid Febriansyah akan melanjutkan presentasi diagram yang telah dilanjutkan oleh teman saya. Di sini ada UC5 activity diagram, yaitu penerimaan aplikasi final. Di sini ada dua aktor, di sini ada project manager dan user client. Di sini yang pertama, project manager memulai dengan memberitahu aplikasi siap serah dan terima, lalu menyerahkan aplikasi dan dokumentasi ke user. Nah, lalu di sini user menguji aplikasi final. Terus di sini ada decision apakah aplikasi mengalami bug kritis. Jika ya, project manager menginstruksikan ke tim untuk memperbaiki dulu. Nah, jika enggak, di sini user memberikan tanggapan lanjut ke tanda tangan berita acara serah terima dan selesai. Lanjut di sini untuk sequence diagramnya. Di sini sama masih penerimaan aplikasi final. Di sini ada aktornya, ada user dan project manager. Lalu di sistemnya ini ada media komunikasi dan aplikasi dan dokumentasi. Di sini user dan project manager berkomunikasi lewat media komunikasi. Project manager siapkan aplikasi final dan dokumentasi, lalu dikirimkan ke user, lalu user mencoba aplikasi. Nah, di sini ada block out atau alternatif dengan dua kondisi. Itu sesuai requirement, kirim persetujuan buat dokumentasi, kirim laporan, tanda tangan berita acara. Nah, lalu ditemukan ketidaksesuaian fitur, yaitu user kirim laporan, diteruskan ke project manager, dan dicatat. Seperti itu. Nah, di sini ada activity diagram perencanaan dan penugasan proyek, yang aktornya ada project manager sama tim UI UX, front end, back end, dan quality assurance. Di sini PM pelajari project manager pelajari requirement dan scope, terus decision scope sesuai jadwal. Jika enggak, negosiasi jadwal dengan user. Jika iya, susun rencana kerja dan jadwal, bagi tugas per anggota tim, dan kirim penugasan ke tim UI UX, front end, back end, dan quality assurance. Di sini ada decision making lagi. Semua anggota merespon. Kalau enggak, hubungi langsung dan cari pengganti. Kalau merespon, project manager memberikan requirement dan assign tim konfirmasi assign. Selesai. Lanjut, di sini ada sequence diagramnya. Project manager pelajari requirement, susun rencana dan jadwal kerja, simpan ke rencana proyek. Terus bagi scope ke tugas spesifik, kirim penugasan ke anggota tim lewat media komunikasi atau GitHub. Di sini ada block out. Anggota tim memahami tugas, konfirmasi paham. Anggota tim belum memahami, minta penjelasan tambahan dari project manager. Langsung di sini ada activity diagram untuk validasi hasil tim. Di sini project manager tanya penyelesaian tugas tim.
Nah, project manager terima dan tinjau hasil evaluasi kesesuaian dengan requirement. Nah, terus oh sorry tadi di sini yang pertama bertanya penyelesaian tim tugas langsung memberikan tugas ke tim. Lanjut ke sini, di sini ada decision, hasil tim sesuai. Jika no, minta tim kerjakan ulang atau loop balik ke evaluasi. Jika iya, project manager periksa kembali dan tim melakukan perbaikan. Lanjut di sini ada decision lagi. Jika perbaikan selesai tepat waktu, jika no, evaluasi opsi alternatif. Jika iya, validasi dan sertakan hasil diterima selesai. Nah, lanjut di sini ada sequence diagram lagi. Di sini ada anggota tim kirim info penyelesaian tugas. Terus diteruskan ke project manager, dilanjutkan lagi project manager tinjau dan evaluasi hasil. Langsung di sini ada block out, hasil sesuai standar, kirim status diterima. Kalau perlu perbaikan minor, kirim catatan perbaikan. Tim kirim hasil perbaikan ke project manager. Project manager validasi hasil akhir. Lanjut, di sini ada activity diagram dengan analisis requirement. Di sini ada project manager, terus ada UI UX, front end dan back end. Di sini project manager distribusikan dokumen requirement ke tim UI UX, front end dan back end. Tim pelajari requirement secara mandiri. Di sini ada decision lagi. Requirement lengkap, PM informasi. Jika no, PM informasikan untuk dilengkapi. Jika iya, catat requirement. Langsung ada decision lagi. Klarifikasi selesai tepat waktu. Jika no, jadwal diskusi lanjutan dengan user. Jika iya, catat hasil analisis sebagai acuan, terus selesai. Nah, terus yang terakhir di sini ada sequence diagram masih sama analisis user. Di sini ada project manager distribusikan dokumen ke tim, lalu tim terima tampilkan pelajari requirement. Diskusi kebutuhan divisi dengan project manager. Langsung di sana block out requirement kelas. Lanjut ke catat hasil analisis, info tim mengerjakan. Kalau requirement ambigu, ajukan klarifikasi, terus diteruskan ke project manager, terus project manager beri penjelasan, terus diteruskan lagi ke tim. Mungkin cukup sekian bagian dari saya, akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Terima kasih. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama Nabil. Jadi saya akan melanjutkan untuk activity diagram dan sequence diagram yang lainnya. Nah, di sini ada UC09 atau use case ke-9, yaitu perancangan wireframe dan desain UI. Ini ada dua streamline, yaitu ada UI UX design dan juga project manager. Nah, kita mulai dari UI UX design. UI UX design membuat wireframe berdasarkan requirement, kemudian mengirimkan wireframe dan ke project manager. Project manager akan meninjau wireframe-nya. Nah, di sini ada kondisi jika apakah wireframe disetujui. Nah, jika tidak, rancang ulang wireframe dari awal. Nah, nanti kembali lagi untuk meninjau wireframe lagi. Kemudian jika iya, nah nanti lanjut desain UI. Kemudian UI UX design merancang desain UI dengan lengkap. Di sini juga ada kondisi di mana apakah desain selesai sesuai jadwal. Jika tidak, laporkan kendala ke project manager dan jika iya, serahkan hasil desain ke FE atau front end. Nah, ini untuk sekuensi diagramnya. Jadi, sekuensi diagram itu antara objek dengan ini ya, antara hubungan antara objek dengan aktor. Karena ini konvensional, jadi masih ada hubungan antara aktor dengan aktor. Kita mulai di sini UI UX design mengirimkan pesan atau kayak itu mengirimkan kayak buat wireframe kepada wireframe dan desain UI. Kemudian nanti wireframe dan desain UI misalnya ini tuh apa ya kayak Figma atau Canva gitu nanti kirim wireframe-nya kirim kembali gitu return artinya mana yang bergaris-garis ini kemudian eh nanti UI UX design akan kirim wireframe-nya untuk ditinjau ke media komunikasi misalnya WhatsApp atau GitHub atau apapun itu deh.
Nah, kemudian nanti dari media komunikasi bakal diteruskan ke project manager. Nah, nanti dari project manager meninjau ulang sama halnya seperti tadi. Dan di sini juga ada kondisi ALT itu kondisi ya, teman-teman. Jadi di sini ada wireframe disetujui sama seperti tadi. Jika disetujui, kirim persetujuan wireframe, kemudian terima persetujuan wireframe-nya. Jika perlu direvisi, kirim catatan revisinya, kemudian terima catatan revisinya. Nah, di sini UI UX designer rancang ulang UI-nya dengan lengkap, kemudian simpan hasil desain UI ke Figma atau apapun ini, wireframe dan desain UI-nya. Biasanya mereka memakai Figma dan lain-lainnya ya, atau eh, Canva gitu ya. Nah, di sini juga nanti mengirimkan pesan lagi desain tersimpan gitu. Kemudian ini eh, dari si UI UX design mengirimkan hasil desain UI, kemudian nanti diteruskan ke project manager seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian ada usage 10 atau pengembangan tampilan. Di sini ada dua swim lane, yaitu front end dan back end. Jadi, di sini kita mulai dari front end, yaitu front end mempelajari desain UI sebagai acuan, kemudian mengimplementasikan tampilan sesuai desain. Kemudian di sini ada percabangan, di mana apakah ada ketidaksesuaian desain dan teknis? Jika iya, diskusi dengan UI UX. Jadi kembalikan lagi dengan UI UX-nya. Nah, nanti mempelajari desain UI yang telah dibagi sebagai acuan itu. Gitu. Jika tidak, nah koordinasi kebutuhan integrasi dengan APA. Nah, di sini juga ada percabangan lagi. Apakah APA-nya sudah tersedia? Jika tidak, gunakan data demi sementara. Jika iya, nah sediakan endpoint API. Kemudian ini selanjutnya bakal langsung masuk ke mengintegrasi tampilan dengan API gitu. Di sini juga ada percabangan lagi. Apakah API-nya error? Nah, jika iya, kita revisi dan koordinasi dengan UI UX. Jika tidak, laporkan untuk diperbaiki gitu ya. Nah, langsung kita upload hasil ke GitHub jika revisi dan koordinasinya dengan UI UX sudah beres. Kemudian ini untuk sequence diagramnya, sama ya seperti tadi, di sini ada dua user dan ada dua objek, yaitu media komunikasi atau GitHub repository atau GitHub lah ya. Nah, di sini jadi front end itu bakal mempelajari desain yang diberi, itu bakal memanggil dia sendiri, kemudian informasi tampilan. Nah, kemudian koordinasi kebutuhan integrasi API. Nah, ini front end bakal menghubungi back end dengan media komunikasi seperti WhatsApp atau yang lainnya. Nah, terus diteruskan dari media komunikasi diteruskan ke back end atau bisa datang langsung aja ya, karena di sana masih konvensional gitu. Nah, teruskan kebutuhan API. Nah, setelah ini ada percabangan lagi, seperti tadi, API sudah tersedia, jika tidak kirim endpoint API, terima endpoint API, atau API belum tersedia, info API belum siap, kemudian terima info gunakan data demi. Nah, kemudian dari front end, mengintegrasikan tampilan dengan API, kemudian nanti mengirim balik, memberikan tanggapan, kemudian nanti dari front end ke pihak GitHub-nya, unggah hasil pengembangan. Nah, nanti dari GitHub-nya akan menampilkan atau hasil tersimpan di repository gitu. Akan menyampaikan pesan ke front end-nya. Nah, kemudian di sini ada activity diagram yang ke-11 atau pengembangan backend dan database. Di sini ada dua swimlane ya, seperti yang tadi ada backend dan juga frontend. Nah, tapi kita mulainya dari backend nih. Nah, dari backend sendiri, backend itu mulai itu merancang struktur database, kemudian membangun database dan konfigurasi. Nah, di sini ada percabangan, database error atau data tidak konsisten. Jika iya, maka pengembangan logika bisnis dan fitur. Jika tidak, debugging dan perbaikan sebelum lanjut. Nanti bakal kembali lagi ke membangun database dan konfigurasi. Jika iya, tadi kan mengembangkan logika bisnis dan fitur. Nah, kemudian membangun API endpoint yang sudah diberikan tadi oleh uh, front end-nya gitu ya. Nah, kemudian dokumentasi API dan informasikan ke front end. Nah, setelah ini ada percabangan lagi nih, di mana pengembangan selesai sesuai jadwal,
Jika tidak, laporkan kendala ke PM atau project manager. Kemudian jika iya, upload hasil ke GitHub seperti itu. Kemudian ini untuk sequence diagramnya. Untuk sequence diagramnya di sini sama ya. Ada media komunikasinya seperti GitHub, ada database dan API gitu. Nah, dari backend-nya sendiri, backend itu rancang struktur database-nya, memanggil diri sendiri. Kemudian backend langsung mengirimkan bangun database dan konfigurasi awal ke database, misalnya pakai MySQL dan lain-lainnya, atau pakai XMP. Kemudian dari database nanti mengirimkan pesan kembali, database siap. Nah, dari backend juga nanti bakal membangun logika bisnis dan fitur. Nah, kemudian mengirimkan lagi ke database, bangun API endpoint, dan nanti dari database akan mengirimkan pesan endpoint tersedia. Nah, kemudian nanti ke GitHub si backend ini, nah informasikan ketersediaan API, kemudian nanti diteruskan API ini tersedia ke front end gitu ya. Nah, di sini juga ada ini, ada apa? Ada kondisi gitu ya, kepercambangan gitu sama seperti tadi. Endpoint sudah sesuai kebutuhan, jika endpointnya sesuai kebutuhan, konfirmasi endpoint sesuai, terima konfirmasi sesuai. Dan ini jika butuh endpoint tambahan, dia minta endpoint tambahan dan terima permintaan endpoint tambahan. Nanti diunggah hasilnya ke GitHub gitu. Oke, sorry. Nah, ini yang terakhir ya untuk diagram activity-nya. Jadi ada pengujian dan pelaporan bug. Jadi di sini untuk sebenarnya ada dua, tapi aktornya tuh sebenarnya ada empat ya teman-teman. QA, Project Manager, Front End dan Back End. Tapi kami satukan karena mungkin sama ya untuk apa informasinya gitu ya. Jadi ketika jadi kita mulai dari QA testing atau bagian testingnya gitu. Nah, dia menyusun skenario pengujian nih untuk websitenya. Nah, kemudian melakukan pengujian fungsionalitas. Nah, di sini ada percabangan. Jika aplikasi crash saat pengujian, jika iya, hentikan laporan ke tim katanya. Nanti bakal kembali lagi. Tuh. Jika nol, mencatat temuan bug dan tingkat keparahannya gitu ya. Nah, lalu lanjut lagi di sini juga ada apa? Ada kondisi lagi di mana bug muncul kembali. Jika muncul, laporkan kembali ke developer terkait. Misalnya ini kita laporkan lagi ke yang jago ke developer dari codingnya yaitu front end dan back end gitu ya. Kemudian jika tidak, QS serahkan laporan pengujian ke final ke project manager dan dari project manager akan dikasihkan ke user begitu. Dan ini untuk sequence diagramnya sama ya di sini ada 3 aktor dan juga ada 2 objek yaitu media komunikasi dan laporan bug. Nah, di sini QA ini susun skenario pengujian seperti tadi, lakukan pengujian fungsionalitas, kemudian dari QA mengirimkan pesan ke laporan bug atau objek gitu, catat temuan bug dan tingkat keparahan. Kemudian laporan tercatat dari laporan itu bakal ini lagi, balik lagi gitu ya. Nah, kemudian di sini ada laporkan bug ke developer jika memang masih banyak bug yang parah. Kemudian teruskan laporan bug. Nah, perbaiki bug sesuai laporan gitu. Dari apa front end gitu ya atau enggak back end gitu ya. Nah, kemudian ini ada info perbaikan selesai. Kemudian di sini terima info perbaikan selesai. Nah, pengujian ulang kembali, diverifikasi lagi apakah masih ada bug tidak gitu. Nah, di sini ada kondisi, misalnya bugnya berhasil diperbaiki. Nah, kirim laporan hasil pengujian final, teruskan laporan final ke PM. PM nanti bakal teruskan ke user atau klien. Jika bug muncul kembali, maka laporkan bug muncul kembali, kemudian teruskan ke developer untuk berinvestigasi gitu untuk bugnya itu kenapa seperti itu. Nah, jadi setelah kita nambahkan seluruh 14 use case beserta activity diagram dan sequence, jadi kita bakal masuk ke kelas diagramnya ya teman-teman. Di sini ada kelas diagram, terdapat 11 kelas utama gitu ya. Ada eh, ada project manager, ada user, client, ada tim, ada pengujian, desain, proyek, dan lain-lainnya. Jadi karena ini masih konvensional, jadi
masih bingung ya antara untuk atribut atau juga untuk metodenya. Jadi saya sesuaikan dengan mungkin kebutuhan mereka. Misalnya seperti klien. Nih, misalnya klien itu kalau misalnya mau apa mau buat project, mau misalnya jasa mereka, mau menggunakan jasa mereka, pasti dari mereka meminta gitu untuk misalnya usernya apa sih nomor usernya jika memang beberapa user tuh banyak gitu ya, misalnya nggak satu aja, jadi ID user tuh sangat dibutuhkan gitu untuk mengetahui. Kemudian namanya harus tahu, kemudian ada HP, email, alamat, dan skala usaha. Nah, ada metode itu fungsi. Jadi, si user ini memiliki fungsi, yaitu ajukan permintaan. Jadi nanti user ajukan permintaan untuk membuat website gitu ya, jasa mereka. Terus ada studi kontrak, misalnya ada kontraknya gitu, mereka bakal setuju apa tidak, ada lakukan pembayaran dan lain-lain dan yang lain juga sama ya, gitu. Mungkin di sini saya akan menjelaskan relasinya saja ya teman-teman. Jadi yang pertama itu klien tuh berelasi association dengan proyek mana? Nah ini user ini bersosialisasi dengan proyek. Jadi user ini bisa satu user itu bisa memiliki banyak proyek gitu ya. Kemudian ada proyek memiliki relasi composition dengan 4 kelas yaitu kontrak, eh ini kontrak, ya. Nah, kontrak, pembayaran, laporan progres, dan juga requirement gitu ya. Jadi relasi composition ini berarti keempat kelas ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya proyek. Kalau proyeknya tidak ada, maka kontraknya pun tidak ada, pembayarannya tidak ada, laporan progresnya juga tidak ada, dan requirement-nya juga bakalan tidak ada. Nah, yang ketiga adalah proyek berrelasi aggregation dengan tim. Ini artinya eh, bedanya dengan compassion, aggression itu berarti tim bisa tetap eksis gitu meskipun proyeknya belum ada anggota tim seperti UI UX designer atau front end atau back end dan lain-lainnya gitu ya. Kemudian di sini yang keempat ada tim berrelasi dependensi dengan desain gitu ya. Sedangkan QA dari tim melakukan pengujian gitu ya. Jadi artinya tuh eh, eh, artinya tim menggunakan atau menghasilkan kedua kelas tersebut UI UX designer dari tim menghasilkan desain, sedangkan QA dari tim melakukan pengujian gitu ya. Kelima, pengujian berelasi composition dengan laporan bug nih ya. Jadi pengujian itu eh, tidak akan ada laporan bug gitu jika misalnya kalau QA-nya nggak ada pengujian maka tidak ada laporan bug. Jadi ini termasuk dari ini jadi laporan bug itu nggak bisa berdiri sendiri intinya mah gitu ya untuk composition gitu ya. Kemudian yang keenam itu klien bereaksi association dengan desain gitu ya. Nah, artinya karena kliennya tuh memberikan persetujuan akhir terhadap desain yang dibuat oleh UI UX designer, dan terakhir requirement berrelasi dengan dependensi dengan desain karena desain yang dibuat oleh UI UX selalu mengacu dan bergantung pada requirement yang telah dikomunikasi sebelumnya. Jadi dengan memahami kelas diagram ini kita bisa melihat bagaimana setiap proses yang sudah kita bahas dari 14 use case dari 12 use case gitu ya teman-teman, dan juga ada berapa 20 totalnya ya, pokoknya ada 12 use case, kemudian ada eh, 12 diagram activity, ada 12 diagram sequence, dan satu kelas diagram. Mungkin untuk dari saya segitu ya teman-teman. Maaf bila ada penjelasannya yang mungkin kurang jelas atau salah dalam bertutur kata. Kami dari kelompok 5 mohon maaf bila kami apa kurang dalam menjelaskan gitu ya. Terima kasih juga udah mau mendengarkan atau memperhatikan dari
Tadi sekian kami dari kelompok 5. Saya perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.